Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempersembahkan video pembelajaran tentang statistika. Check it out. Welcome to Statistika. Sebelum kita memulai materi tentang statistika, marilah kita lihat kompetensi dasar dan indikator dari pelajaran statistika. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab sebagai wujud implementasi kejujuran dalam melaporkan data pengamatan. Yang ketiga, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari berbagai jenis data. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menampilkan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, dan berbagai grafik serta mengidentifikasi hubungan antar variabel serta mengambil kesimpulan. Selanjutnya, yaitu indikator. Indikator dalam pembelajaran statistika, yang pertama, menentukan nilai rata-rata dari berbagai jenis data. Yang kedua, menentukan nilai median dari berbagai jenis data. Yang ketiga, menentukan nilai modus dari berbagai jenis data. Selanjutnya, beralih ke materi utama. Dalam materi utama, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, definisi. Yang kedua, mean. Yang ketiga, modus. Yang keempat, median. Dimulai dari definisi. Definisi dari statistika yaitu statistika merupakan cabang ilmu matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data sampai pada mengambil kesimpulan. Terdapat 3 buah nilai statistika yang dapat dimiliki sekumpulan data yang telah diperoleh, yaitu rataan hitung atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal juga sebagai ukuran pemusatan data. Untuk rataan hitung atau mean didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Sementara median adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah sekumpulan data atau bilangan tersebut diurutkan. Sementara modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Selanjutnya yaitu mean. Mean atau rata-rata, di sini ada 2 golongan, yaitu untuk data tunggal dan juga untuk data kelompok. Untuk data tunggal, mean data tunggal, rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N sama dengan sigma Xi dibagi sigma F. Untuk keterangannya, di mana X bar adalah rata-rata atau mean, N adalah banyaknya data, Xi adalah nilai data ke I, dan F adalah frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Di sini terdapat hasil tes matematika 10 siswa sebagai berikut.
yaitu 4, 5, 6, 9, 7, 5, 9, 8, 7, 8. Nilai rata-rata nilai tes matematika tersebut adalah, yaitu jumlah data sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 68. Sementara banyaknya data sebanyak 10. Maka rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyaknya data, yaitu sama dengan 68 dibagi 10, sama dengan 6,8. Jadi jawabannya adalah D. Untuk selanjutnya, mean data kelompok. Mean data kelompok di sini rumusnya yaitu sigma Fi dikalikan Xi dibagi sigma Fi, di mana X bar adalah rata-rata atau mean, Xi adalah nilai data ke I, dan Fi adalah frekuensi data ke I. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini terdapat mean dari data di bawah ini adalah untuk nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 1, 4, 5, 6, 4, 2. Berarti untuk penyelesaiannya jumlah data yaitu 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 4 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 6 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 2. Hasilnya yaitu 146. Sementara banyaknya data yaitu 22. Untuk meannya berarti 146 dibagi 22. Hasilnya 6,6. Maka jawabannya adalah B. Untuk selanjutnya yaitu median. Median di sini ada tiga, yaitu yang pertama median untuk data ganjil. Rumusnya yaitu ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genap yaitu ME sama dengan XN dibagi 2 ditambah SN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk data kelompok ME sama dengan TB ditambah P dikalikan N dibagi 2 dikurangi FK dibagi F, dimana ME ada atau disebut juga dengan median, sementara TB adalah tepi bawah kelas median, FK adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median, sementara F adalah frekuensi kelas median, P adalah interval kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Yang pertama yaitu kita lihat contoh untuk data ganjil. Untuk data ganjil, tentukan median dari data berikut: 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, 70. Untuk penyelesaiannya, data setelah diurutkan yaitu 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Maka banyaknya data yaitu 9 atau ganjil. Maka mediannya adalah data yang ke-5. Jadi untuk mediannya X 1/2 dikalikan N ditambah 1, maka sama dengan X 1 dibagi 2, di mana jumlah data adalah 9 ditambah 1, yaitu 10. Maka hasilnya adalah X5. X5 nilainya adalah 65. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya yaitu median data genap. Tentukan median dari data berikut: 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 12, 13, 9, 11. Maka untuk penyelesaiannya, data setelah diurutkan yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15.
banyaknya data 12, yaitu data genap. Jadi untuk mediannya adalah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Itu akan menghasilkan x6 ditambah x7 dibagi 2. Untuk x6 nya 9, x7 nya 10 dibagi 2, maka hasilnya 9,5. Jadi jawabannya adalah A. Terus selanjutnya median data kelompok. Contoh dari median data kelompok: tentukan median dari data pada tabel berikut. Kita perhatikan tabel nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif, di mana di sini jumlah datanya sama dengan 40. Untuk median kan adalah nilai data tengah, maka median untuk data genap yaitu ME sama dengan XN dibagi 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Ya, berarti menghasilkan data ke 20 dan datum ke 21. Jumlah datum terletak pada kelas 73 dikurangi 79. Oh, maksudnya 73 sampai 79 frekuensi terbanyak, sehingga diperoleh TB-nya yaitu sama dengan 72,5. Sementara panjang intervalnya 7, frekuensi kumulatifnya 11, sementara frekuensinya 15, N-nya 40. Jadi untuk median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F dikalikan P. Berarti nilai mediannya sama dengan 72,5 ditambah 20 dikurangi 11 dibagi 15 dikalikan 7. Yaitu akan menghasilkan 72,5 ditambah 4,2 sama dengan 76,7. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya yaitu modus. Untuk menentukan modus dari data tunggal, kita cukup mengurutkan data tersebut, kemudian mencari nilai data yang frekuensinya paling besar. Contohnya, tentukan modus dari data di bawah ini: 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Maka pembahasannya data diurutkan 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Data yang sering muncul adalah yaitu 1 dan 5. Jadi modusnya adalah 1 dan 5. Jadi jawabannya adalah A. Sementara modus untuk data kelompok, rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah P dikalikan D1 dibagi D1 ditambah D2. Sementara MO adalah modus, TB adalah tepi bawah interval modus, D1 adalah selisih frekuensi interval modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi interval modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang interval kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya yaitu tentukan modus dari data pada tabel berikut. Kita perhatikan nilai dan frekuensi. Modusnya yaitu frekuensi paling besar yaitu 15. Terletak pada datum 73 sampai 79. Maka penyelesaiannya, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi modusnya terletak pada kelas 73 sampai dengan 79. Sehingga diperoleh TB yaitu 72,5
D1-nya adalah 15 dikurangi 5, yaitu sama dengan 10. D2-nya adalah 15 dikurangi 7, hasilnya 8, sementara panjang intervalnya adalah 7. Maka MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikalikan P. Maka 72,5 ditambah 10 dibagi 10 ditambah 8 dikalikan 7. Sama dengan 72,5 ditambah 70 per 18. Maka hasilnya adalah 76,4. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan beralih ke latihan soal. Kita klik Touch Me. Ya, untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Yang pertama, nilai ulangan matematika Sinta, Santi, Sani, Anti, dan Cita berturut-turut adalah 63, 72, 80, 76, dan 95. Tentukan rata-rata nilai ulangan mereka. Untuk waktu mengerjakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Oh, waktunya sudah habis, tapi kita masih bisa menjawab. Silakan kita saja pilih saja A. Maaf kawan, Anda salah. Ayo lebih teliti lagi. Kita kembali ke soal. Silakan kita menjawab B. Yeay, kamu benar. Maka kita akan lanjut ke pembahasan. Dalam pembahasan diketahui X1 sama dengan 63, X2 sama dengan 72, X3 sama dengan 80, X4 sama dengan 76, X5 sama dengan 95, dan N sama dengan 5. Ditanyakan X bar atau mean. Penyelesaiannya yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI dibagi dengan N, yaitu sama dengan 63 ditambah 72 ditambah 80 ditambah 76 ditambah 95 dibagi 5. Hasilnya adalah 77,2. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5 matematika ke-5 siswa tersebut adalah 77,2. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu nilai ulangan matematika 40 siswa kelas 8 SMP Nusantara diketahui sebagai berikut. Sebanyak 2 siswa mendapat nilai 2, 4 siswa mendapat nilai 3, 5 siswa mendapat nilai 4, 7 siswa mendapat nilai 5, 6 siswa mendapat nilai 6, 6 siswa mendapat nilai 7, 5 siswa mendapat nilai 8, 4 siswa mendapat nilai 9, dan 1 siswa mendapat nilai 10. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika semua siswa SMP tersebut. Waktu mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang.
jawab. 2A. Ye, kamu benar sekali. Maka kita akan lanjut ke pembahasan. Untuk soal nomor 2, pembahasannya diketahui N sama dengan 40, di mana X1 sama dengan 2, X2 nya sama dengan 3, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 6, X6 sama dengan 7, X7 sama dengan 8, X8 sama dengan 9, X9 sama dengan 10. Maka ditanyakan adalah X bar atau meannya. Maka penyelesaiannya adalah X bar sama dengan 2 dikalikan 2, ditambah 4 kalikan 3, ditambah 5 kali 4, ditambah 7 kali 5, ditambah 6 kali 6, ditambah 6 kali 7, ditambah 5 kali 8, ditambah 4 kali 9, ditambah 1 kali 10. Terus kemudian dibagi 40, maka hasilnya 5,875. Kita berlanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa adalah 58. Jika nilai Ani dan Budi digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 59. Nilai rata-rata Ani dan Budi adalah, waktu mengerjakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, kita sudah mengerjakan. Bukan jawabannya adalah habis. Kamu benar lagi. Maka kita akan berlanjut ke pembahasan dari soal nomor 3. Pembahasannya mari kita lihat. Yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah ditambah X 35 dibagi 35 hasilnya 58. Kemudian yang kedua X1 ditambah X2 ditambah titik sampai ditambah X 35 ditambahkan A ditambahkan B dibagi 37 hasilnya adalah 59. Dari data 1 dan 2 diperoleh 35 kalikan 58 ditambah A ditambah B, maka sama dengan 37,59. A ditambah B sama dengan 37,59 dikurangi 35,58. Maka hasilnya A ditambah B dibagi 2 sama dengan 37 ditambah 37,59 dikurangi 35,58 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 76,5. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dari data di bawah ini, tentukan mediannya. 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Waktu mengerjakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, akan kita menjawab nomor 4. Jawabannya adalah C. Kamu benar lagi. Maka kita akan berlanjut ke pembahasan dari soal nomor 4. Nah, setelah data diurutkan, maka datanya menjadi
24, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, jumlah datanya 13, maka datanya ganjil. Kalau letak mediannya ada pada data ke-7, sehingga nilai mediannya adalah 6. Kita berlanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, median dari data berkelompok pada tabel di bawah ini adalah, perhatikan tabel nilai dan frekuensi. Waktu mengerjakan 1 menit, ini ada sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, setelah kita mengerjakan, kita akan menjawab. Jawabannya adalah A. Kamu benar lagi. Maka ketika kita jawaban kita adalah benar, maka kita akan berlanjut ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan soal nomor 5, di mana kita ketahui bahwa jumlah N-nya adalah 100. Maka kelas median yaitu setengah N, yaitu setengah dikalikan 100, yaitu 50. Sehingga kelas median terletak pada interval 65 sampai dengan 69. Panjang kelas yaitu 5. Untuk di bawah kelas median ada atau TB yaitu 65 dikurangi 0,5. Hasilnya 64,5. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas medium yaitu 4 ditambah 8 sama dengan 26. Frekuensi kelas medium F sama dengan 35. Maka untuk mencari mediannya yaitu sama dengan TB ditambah setengah dikalikan N dikurangi FK dikurangi F dikalikan C, yaitu 64,5 ditambah 50,20 ditambah 50 dikurangi 26 dibagi 35 dikalikan 5, maka hasilnya 67,93. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, diketahui kumpulan nilai matematika seorang siswa sebagai berikut: 1435 24 35 26 24 13 43 54 16. Modus dari data tersebut adalah, untuk mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, ketika sudah mengerjakan, misalkan kita temukan jawabannya adalah C. Yeay, kamu benar lagi. Maka kita akan berlanjut ke pembahasan dari soal nomor 6. Nah, kita ketahui X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara frekuensi dari data tersebut 3, 3, 4, 5, 3, 2. Ternyata data yang paling banyak muncul adalah 4. Jadi modusnya adalah 4. Kita berlanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, modus dari data pada distribusi frekuensi di bawah ini adalah,
kita perhatikan tabel di bawah, yaitu tabel tinggi dan frekuensi. Untuk mengerjakan adalah 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan dan kita menemukan jawabannya adalah C. Nah, benar lagi. Maka kita akan berlanjut ke pembahasan dari soal nomor 7. Untuk pembahasan dari soal nomor 7, kita ketahui bahwa kelas modusnya yaitu 150 sampai dengan 154. Sehingga dapat kita ketahui tepi bawah dari kelas modus adalah 149,5. Untuk selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus yaitu D1, maka sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus D2 sama dengan 14 dikurangi 8, maka hasilnya 6. Setelah kita ketahui panjang kelasnya adalah P sama dengan 5. Maka modusnya yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Hasilnya 149,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 6 dikalikan 5. Hasilnya yaitu 151,5. Untuk selanjutnya, teladan soal sampai di sini. Bagaimana pelajaran statistik? Menyenangkan bukan? Untuk selanjutnya, selanjutnya kita beralih ke soal tes untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Kita langsung ke soal tes. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah mulai masuk fase tes. Are you ready? Mari kita mulai. Nah, di sini untuk soal yang pertama, gambar di bawah ini adalah histogram berat badan 50 siswa. Rata-rata berat badan adalah titik-titik kilogram. Waktu mengerjakan 1 menit dari sekarang. Maaf kawan, Anda kehabisan waktu. Tapi masih ada kesempatan kedua. Waktunya 1 menit. Nah, misalkan di sini kita sudah mengerjakan dan kita peroleh jawaban, misalkan jawabannya adalah A. Oh kawan, malang sekali nasibmu, nilai kamu 0. Maka kita mulai dari awal kembali. Try again.
Kemudian kita klik mulai. Nah, di sini karena kita sudah menjawab tadi, sekarang kita jawab B. Oh, masih tetap salah. Ternyata jawabannya, misalkan kita jawab D. Nah, berlanjut ke soal nomor 2. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyaknya siswa semula adalah. Waktu mengerjakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan, dan kita pilih jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nilai ujian dari 60 siswa diberikan dalam tabel berikut. Siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya minimal 0,25 lebih rendah dari nilai rata-rata. Banyak siswa yang lulus adalah. Waktu mengerjakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan, kita pilih jawaban D. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nilai ujian kemampuan matematika dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Pada tabel terdapat nilai ujian dan frekuensi. Jika nilai rata-rata ujian tersebut adalah 76, maka nilai K. Waktu mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan dan jawaban kita adalah misalkan C, kita klik Y. Berarti kita berlanjut ke soal nomor 5. Median dari data umur pada tabel di bawah ini adalah, kita lihat tabel di bawah, yaitu berisi tabel umur dan frekuensi. Untuk mengerjakan adalah 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah mulai habis. Misalkan kita sudah mengerjakan dan didapat nilai, misalkan jawabannya adalah B. Oke, berlanjut ke soal nomor 6. Median dari data 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7 adalah waktu mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah mau habis. Misalkan kita sudah mengerjakan dan kita dapat jawabannya, misalkan kita klik C. Nah, berlanjut ke soal nomor 7. Jika modus dari data 2, 3, 3, 4, 5, 4, X, 4, 2, 3 adalah 3, median dari data tersebut adalah waktu mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, ya misalkan kita sudah mengerjakan dan didapat nilainya adalah C, kita klik C. Ya, berlanjut ke soal nomor 8. Data berikut ini adalah tinggi badan sekelompok siswa. Jika median dari data di atas adalah 163,5 cm, maka nilai K adalah, perhatikan tabel berikut, yaitu ada tinggi dan frekuensi. Waktu mengerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan dan kita mendapat jawaban, misalkan jawabannya adalah A, kita klik A. Nah, kita berlanjut ke soal nomor 9. Modus dari data pada tabel berikut ini adalah terdapat tabel yang berisi kelas dan frekuensi. Kita disuruh untuk mencari modusnya. Mulai mengerjakan dimulai dari sekarang, 1 menit dari sekarang, mulai. Baik, sebelum waktunya habis, misalkan kita sudah mengerjakan dan kita dapat hasilnya, misalkan B, kita klik B. Nah, beralih ke soal nomor 10.
Nilai modus dari data pada tabel distribusi berikut adalah terdapat tabel skor dan frekuensi. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. 1 menit dari sekarang dimulai. Oke, waktunya mau habis. Misalkan kita mengerjakan dan diperoleh hasilnya misalnya B, kita klik. Oh, sepertinya salah, tapi masih ada satu kesempatan lagi. Nah, waktu semakin berjalan, misalkan kita peroleh hasilnya ternyata C, misalkan kita klik C. Selamat, nilai kamu adalah 100. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Nah, misalkan kalian sudah paham, mari kita cek pembahasan dari soal-soal tes tadi. Saya klik cek pembahasan soal. Nah, mari kita simak bersama-sama pembahasan dari soal nomor 1 hingga 10. Kita simak baik-baik.
Ya, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya menuju profil. Buka profil dari penulis dan pembuat video pembelajaran. Yang pertama yaitu Butikatul Nur Rahma, NIM 1302101023. Yang kedua adalah Muhammad Hasan Ma'ruf, 130210101118. Yang ketiga yaitu Erna Lestari, 130210101062. Nah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan sarannya membangun akan membuat nulis menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.